ribuan, mungkin jutaan orang ada di sana di Mekah sedang berjuang untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga mereka menjadi haji yang mabrur. Jutaan orang juga melantunkan kalimat Allahu Akbar, takbir, tahmid, tahlil, memuji Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jabatan kecil, kita kecil, harta kita pun kecil, apa yang kita miliki adalah kecil. Walillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin. Milik Allah lah semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di dalamnya. Wa huwa alladzi ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita dihidupkan, kita dikasih makan, dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rezeki yang telah kita habiskan dalam kehidupan ini dan Allah sisakan kita masih hidup. Allah biarkan kita masih hidup di dunia ini, bahkan kita didatangkan ke tempat yang mulia ini. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Allah Ta'ala, karena hanya itu yang diminta oleh Allah. Ibadah yang lain itu penuh dengan persyaratan. Sedekah kalau ada, zakat juga kalau ada, tapi sholat semuanya diwajibkan. Apakah dia orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang yang sehat, semuanya wajib sholat. Dan kemudian berkorbanlah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan sholat yang dimaksud di ayat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat ini fasholli li rabbika wanhar, itu artinya adalah bahwa berkorban pun harus mengikuti persyaratan sebagaimana persyaratan di dalam sholat. Dalam sholat kita harus lillah karena Allah. Di dalam sholat kita tidak boleh riya, maka berkorban pun kita nggak boleh riya. Jangan kita berkorban karena ingin dilihat orang, tapi berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau disertai dengan kesombongan, maka itu bukanlah berkorban seperti yang disyariatkan. Itu adalah hanya penyembelihan hewan biasa, bahkan bisa jadi itu dikatakan sebagai sebuah pesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Nabi, amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha adalah memotong hewan kurban. Kemarin 2 hari yang lalu kita sama-sama berpuasa. Orang miskin berpuasa, orang kaya pun berpuasa. Orang kaya ikut merasakan penderitaan orang miskin. Maka pada hari ini orang kaya berkorban, orang miskin akan merasakannya. Dalam kelaparan kita bersama-sama, dalam kekenyangan kita pun bersama-sama. Itulah silaturahmi yang dibangun oleh agama ini. Maka berkorbanlah bagi orang mampu, karena itu akan mempererat silaturahmi kita antara si kaya dan si miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi kita mengancam bagi orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Nabi bilang, jangan dekati tempat sholatku. Ini adalah ancaman dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah betapa pentingnya bagi orang-orang kaya ini pada saat ini untuk berbagi bersama. Masih ada beberapa hari ini mungkin belum mendapatkan hewan korban, masih bisa besok dan masih bisa besoknya lagi. Tetapi harus dipastikan hewan yang akan dijadikan korban adalah yang sehat, yang tidak kurus, yang tidak pincang. Artinya apa? Artinya kita sebetulnya diajarkan oleh Allah tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Kita nggak boleh berlaku zalim. Kita harus memperhatikan binatang, apapun binatangnya sebetulnya, apalagi binatang ternak kita sendiri. Kita harus merawatnya dengan baik.
Asalah pisaumu, tajamkanlah pisaumu, kata Nabi. Itu artinya dalam kondisi mau membunuh binatang pun juga kita tidak boleh menyakiti binatang. Jangan mengasah pisau di depan hewan kurban, karena akan mematikan dia berkali-kali, akan menyakiti dia. Itulah yang Nabi kita sampaikan. Itu apa artinya? Kepada binatang pun umat Islam sangat beradab. Orang Islam memperlakukan binatang dengan baik, apalagi kepada manusia. Oleh karena itu, kalau mereka menuduh bahwa kita adalah agama yang radikal, kita adalah agama yang intoleran, suka pertumpahan darah, agama yang zalim, itu tidak benar, karena kita memperlakukan binatang pun dengan baik. Man qatala nafsan bihari nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia bukan karena dia telah membunuh manusia lainnya, bukan karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini, maka dia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Itulah ajaran Islam yang sangat mulia. Membunuh satu orang saja dikategorikan membunuh seluruh umat manusia, apalagi membunuh 2 orang, 3 orang, apalagi 6 orang. 1 orang masuk neraka jahanam. Kalau sampai 6 orang, mungkin masuk neraka jahanam lantai bawah yang ke-6. Sangat dasar. Jadi tidak mungkin Islam itu mengajarkan kekerasan, tidak mungkin. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Bahkan barang siapa yang menghidupkan 1 orang manusia saja, maka seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Memberi jalan hidup kepada seorang manusia itu dihargai oleh Allah, menghidupkan seluruh manusia. Bukan terhadap manusia saja, kita itu berlaku adil dan tidak boleh melakukan kekerasan, tapi juga termasuk binatang yang mungkin yang kita bahkan anggap sebagai binatang haram, kita juga tidak boleh berlaku semena-mena. Bahkan terhadap binatang haram kita nggak boleh mendekatinya. Terhadap babi nggak boleh mendekatinya, apalagi menyakitinya, apalagi membunuhnya. Dekat saja tidak boleh karena najis. Terhadap anjing umpamanya itu juga sama, nggak boleh kita menganiaya binatang-binatang itu, bahkan binatang yang tadi saya katakan sebagai binatang yang haram. Inilah pengorbanan umat Islam sebetulnya. Kalau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia Internasional, melindungi binatang langka, melindungi harimau, Islam 1400 tahun yang lalu bukan saja melindungi, tapi memberi makan mereka dengan kita berkorban tidak makan babi. Itu artinya apa? Kita tidak makan babi karena kita peduli kepada lingkungan hidup, agar binatang lainnya di alam semesta sana, di hutan sana, harimau, panther, serigala dan sebagainya tidak mati kelaparan. Inilah agama yang rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syariat berkorban ini syariat yang sangat lama. Bahkan ketika Nabi Adam masih hidup di dunia ini, anak-anaknya Nabi Adam pun berkorban. Qabil berkorban sayuran, buah-buahan. Habil berkorban kambing, domba. Tapi apa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim? Apa yang dikorbankan? Dia tidak berkorban kambing, karena kalau kambing yang dia korbankan terlalu kecil, karena dia punya ribuan kambing, sudah biasa menyembelih kambing untuk menjamu tamu-tamunya. Yang dikorbankan oleh Ibrahim bukan sapi. Kalau sapi sangat gampang bagi Ibrahim.